Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Sebagai umat muslim yang beriman, kita dilarang untuk menyakiti binatang tanpa ada sebab yang pasti. Kucing adalah salah satu hewan yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, pada lingkungan sekitar kita, banyak kucing yang hidup dan berkembang biak dengan baik. Beberapa dari kucing tersebut, ada yang memiliki kecacatan pada fisiknya. Hal ini pun seringkali membuat banyak orang merasa iba terhadapnya. Kita pun punya pilihan untuk bisa memelihara dan merawatnya. Banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan dari hal tersebut. Lalu, keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan dengan memelihara kucing yang cacat ini? Tonton video ini hingga akhir, agar tidak salah dalam pemahaman. Berikut, jika memelihara kucing yang cacat akan mendapatkan keberuntungan. Yang pertama, mendapatkan kelancaran rezeki. Banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan dari memelihara seekor kucing. Apalagi yang dipelihara kucing yang cacat. Secara fisiknya, kita pun akan berbesar hati menerima segala kekurangan dari kucing itu dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jika hal tersebut dilakukan, maka kita akan mendapatkan pahala dalam bersedekah. Dalam hal ini, sedekah tidak hanya dalam bentuk harta saja, tetapi dalam memberikan makan kepada hewan peliharaan juga merupakan bentuk sedekah. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seseorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian akan dimakan burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kita banyak melakukan sedekah, maka rezeki kita akan berlipat ganda. Hal ini merupakan sebuah janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang rajin dalam bersedekah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Oleh karena itu, dengan memelihara seekor kucing, kita bisa mendapatkan kelancaran dalam mencari rezeki. Tentunya hal ini menjadi salah suatu keuntungan dan sangat diidamkan oleh semua orang. Kita harus memberi dengan ikhlas kepada siapapun, jika mendapatkan rizki yang berlebih. Yang kedua, disayangi oleh penghuni langit. Sudah menjadi hal yang sangat wajar jika kita menyayangi hewan. Hal ini akan menjadikan kita, umat yang mendapatkan banyak pahala saat melakukan hal tersebut. Kita pun bisa menunjukkan rasa kecintaan kita dengan memelihara hewan yang kita sukai. Salah satu contohnya adalah kucing. Ada beberapa kucing yang mengidap cacat pada fisiknya. Rasa empati yang ada dalam diri kita pun bisa disalurkan dengan memeliharanya. Saat memutuskan untuk melakukan hal tersebut, kita harus memelihara dengan penuh kasih sayang juga. Allah Ta'ala pun sangat menyukai hambanya yang penyayang. Selain itu,
para makhluk penghuni langit pun akan menyayangi kita dengan melakukan hal baik terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya. Ini pun dijelaskan dalam hadis. Orang yang penyayang, maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayang oleh penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang istimewa dan tidak bisa didapatkan oleh setiap orang. Dengan memelihara kucing yang cacat, kita pun bisa mendapatkan keistimewaan tersebut. Maka dari itu, jangan kalian menjauh jika menemukannya. Rawatlah dengan penuh kasih sayang, maka kalian akan menjadi salah satu hamba yang sangat disayangi oleh penghuni langit juga. Bisa masuk surga karena menolong kucing. Surga merupakan sesuatu yang telah diidam-idamkan oleh semua umat muslim yang ada di dunia ini. Banyak cara untuk menjadi penghuni surga. Maka, dengan kebaikan kecil yang kita lakukan, kita pun bisa menjadi salah satu penghuni tempat terindah di daerah tersebut. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Salah satunya adalah dengan memelihara kucing. Kita bisa mempunyai kesempatan besar untuk masuk ke dalam surgani Allah Ta'ala. Seperti yang telah dikisahkan dalam kitab Nasyaihul Ibad, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, menceritakan. Dikisahkan, sang sufi besar yang bernama Abu Bakar As-Sibli. Konon, setelah wafatnya, hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. Sholat tepat waktu, kata Sibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. Zakat, puasa, dan hajiku, dosaku diampuni, lanjut Sibli. Bukan juga, cetus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah kujalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu, lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Sesungguhnya, hal ini bisa menjadi salah satu perbuatan yang patut kita contoh. Menolong kucing yang sedang kesulitan, yang memiliki kondisi cacat, akan menambah pahala yang amat banyak untuk kita semua. Hal ini akan mengantarkan kita ke surga yang kita rindukan selama ini. Banyak sekali jalan untuk menuju surga. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Karena itu, setan pun selalu menggoda. Dan jalan itu pun terasa jauh dan beriku-liku. Kita sebagai umat manusia, hanya perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta menjauhi bujuk rayuan setan, agar bisa menjadi penghuni surga. Melatih rasa empati. Dengan memelihara kucing, dalam kondisi cacat, akan melatih rasa empati kita. Hal ini pun cukup baik dan sangat dianjurkan oleh ajaran agama, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila sewaktu pembagian itu, hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka, berilah mereka dari harta itu sekedarnya saja. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Dengan timbulnya rasa empati terhadap hewan, kita juga akan bisa tumbuh rasa empati yang amat besar kepada manusia, yang ada di sekitar kita. Hal ini akan menimbulkan rasa ingin saling tolong-menolong antara sesama manusia. Jika kita semua umat muslim, saling tolong-menolong dan bersatu, maka akan muncul kekuatan yang luar biasa. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain, sebagai satu bangunan, yang bagian-bagian saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, sangatlah baik jika kita melatih rasa empati saat memelihara seekor kucing. Apa akibat dari menyiksa kucing? Sebagai umat muslim yang beriman, sangat dilarang untuk menyiksa binatang apapun, tanpa alasan yang pasti. Tentunya, saat ini banyak sekali kejadian viral penyiksaan terhadap kucing. Dalam Islam sendiri, hal tersebut sungguh dilarang, dan akan mendapatkan ganjaran, siksa neraka.
Dijelaskan dalam sebuah hadis, jangan mengurung binatang hingga mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati, lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka, karena kucing itu tidak diberinya makan maupun minum, dan tidak dibiarkannya memakan serangga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, janganlah sekali berani untuk menyiksa seekor kucing yang berada di sekitar kalian. Demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishshawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.